Ganjar Pranowo, Presiden Indonesia tahun 2024-29. Nanti dulu, jangan terlalu bersemangat. Selama belum hari Rabu tanggal 27 November 2024, kita tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden untuk periode 2024-2029. Untuk membahas peluang Ganjar menang di Pilpres 2024, kita mulai dengan hubungan naik turun panas dingin antara Ganjar dengan PDIP. Hubungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan para pengurus PDIP terus menuai sorotan publik. Anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan menyebut Ganjar yang berencana maju sebagai calon presiden 2024 sebagai sikat kemelinti atau sok dan congkak. Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menyindir pemimpin yang hanya hadir di media sosial saat memberikan pengarahan kepada kader PDIP di Jateng jelang pemilu 2024 di Semarang pada Mei 2021 lalu. Meski tak spesifik menyebut nama, namun banyak kalangan menyebut sindiran itu untuk Ganjar. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengaku tak mengundang Ganjar pada acara itu karena alasan tak simpatik dengan Ganjar yang terlihat ambisius ingin maju sebagai calon presiden pada tahun 2024. Tak berhenti sampai di situ, sentilan kepada Ganjar juga datang langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mega sempat menegur Ganjar terkait ancaman banjirop atau air pasang di pesisir Semarang, Jawa Tengah sejak awal Agustus 2021 lalu. Pada September 2021 lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat mengumumkan PDIP akan memberikan sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Walaupun hubungan Ganjar dengan PDIP sempat panas dingin, namun selama ini Ganjar merupakan anggota PDIP dengan nilai elektabilitas tertinggi sebagai Capres 2024. LSI dengan simulasi 19 nama menempatkan elektabilitas Ganjar Pranowo 19,8%, Prabowo Subianto sebanyak 19,3% dan Anies Baswedan 18,4%. Sementara dalam simulasi 3 nama Capres, Prabowo Subianto di angka 30,3%, Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies Baswedan 25,3%. Survei melibatkan 1.229 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9% dalam periode 31 Maret hingga 4 April 2023. Bahkan bisa mengungguli Prabowo dalam beberapa kali survei. Survei di bulan Oktober 22 dan Januari 2023, Ganjar bercokol paling tinggi dengan meraih 23,2% dan 25,3% menurut survei Litbang Kompas. Namun di bulan April 2023, angka ini merosot ke posisi kedua dengan hasil survei 20,2%, kalah dari Prabowo yang mendapat 22,5% menurut survei PRC. Merosotnya hasil survei elektabilitas Ganjar diperkirakan akibat blunder yang dilakukan PDIP maupun Ganjar dalam mengelola kasus Piala Dunia U20 gara-gara hadirnya timnas Israel. Sedangkan menurut Politika Research and Consulting (PRC) merilis hasil survei elektabilitas jelang Pilpres 2024, di mana hasilnya adalah Prabowo Subianto 22,5%,
Ganjar Pranowo 20,2% dan Anies Baswedan 17,9%. Semua dinamika kondisi Ganjar dalam hubungannya dengan PDIP maupun hasil survei yang naik turun tidak mencegah Megawati sebagai Ketua Umum PDIP untuk bertindak rasional saat menetapkan Ganjar sebagai Capres 2024 yang diusulkan oleh PDIP. Walaupun selalu disebut oleh banyak pengamat bahwa Megawati ingin agar anaknya Puan Maharani bisa dicapreskan oleh PDIP, ternyata Megawati tetap lebih mendengar suara publik melalui survei elektabilitas. Megawati tetap berpikir dan bertindak realistis. Seperti juga saat mencalonkan Jokowi saat menjadi capres PDIP di tahun 2014. Saat itu pun sama disebut-sebut Megawati akan mencalonkan Puan jadi capres. Namun sekali lagi netizen selalu benar dan semua keinginan netizen selalu dituruti oleh siapapun. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Megawati punya pengalaman panjang dalam merekomendasikan kandidat baik di Pilpres maupun di Pilkada. Dengan pengalaman itu, Megawati disebut sangat realistis dalam konteks pemilu. Pilihan yang paling realistis untuk PDIP memenangkan Pilpres 2024 nanti memang lebih terbuka di figur Ganjar Pranowo. Memilih capres dari kader internal yang punya elektabilitas tinggi dan kompetitif itu pilihannya sejauh ini hanya ada di Ganjar. Jadi, pilihan Megawati kepada Ganjar adalah pilihan paling realistis dan logis. Karena Ganjar punya potensi menang paling tinggi dibanding calon lainnya yang dimiliki PDIP. Apalagi Mega ingin PDIP hat-trick menang 4 kali di pemilu. Dengan adanya Ganjar sebagai capres, maka saat ini yang sudah pasti akan bertarung di Pilpres 2024 sudah ada 2 bersama dengan Anies yang didukung oleh KPP, Koalisi Perubahan untuk Pembangunan, yang disokong oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dan masih ada kemungkinan capres lainnya yaitu Prabowo yang didukung oleh koalisi Gerindra dan PKB. Analisa kita kali ini akan membahas prospek Ganjar dalam Pilpres 2024, termasuk dalam hubungan kemungkinan saingannya dengan Prabowo. Khusus untuk prospek Anies dalam Pilpres 2024 sudah saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa klik link yang ada di atas ini. Keunggulan Ganjar 1. Didukung oleh PDIP yang punya jaringan masif di seluruh Indonesia. Hal ini akan merupakan keunggulan utama bagi Ganjar. Apalagi PDIP telah memenangkan 3 kali kontestasi politik pada tahun 1999, 2014, dan 2019. Dari 80 dapil daerah pemilihan di 38 provinsi di tahun 2019, PDIP berhasil mengumpulkan suara sebanyak 27.439.893 dari total pemilih
130.828.353 orang atau 19,91%-nya secara nasional untuk pemilihan DPR RI. PDIP berhasil menjadi juara di 39 dapil, yakni Bali, Banten 3, Yogyakarta, 3 dapil di DKI, Jawa Barat, 2 dapil di Jawa Barat, 9 dari 10 dapil di Jawa Tengah, 4 dapil di Jawa Timur, 2 dapil Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan 2, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, 2 dapil Lampung, Maluku Utara, NTT 1, Riau 1, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara 3, dapil Sumatera Utara. Terdapat 5 gubernur dari PDIP dan 16 bupati dan wali kota. Serta jangan lupa PDIP punya kadernya yang jadi presiden RI, ditambah 5 menteri. Semuanya itu merupakan mesin politik yang bisa digerakkan untuk menjadikan Ganjar terpilih jadi presiden RI ke-8 sebagai pengganti Jokowi. Belum lagi dari partai koalisi yang mendukung PDIP. Karena bagi partai yang tidak punya calon presiden yang kuat, akan lebih baik bagi mereka mendukung capres partai lain yang kemungkinan menangnya lebih besar. Tidak ada partai yang mau mendukung capres yang mereka sendiri tidak yakin akan menang. Maklum, semua partai itu oportunis. Minimal bila mereka mendukung capres dan menang, maka akan diganjar jabatan menteri dan posisi lainnya yang strategis. Diperkirakan Golkar, P3, PAN, PSI, dan Perindo, Hanura, dan lainnya akan merapat ke PDIP. Dan hal ini akan memberikan tambahan suara berdasarkan data tahun 2019 sekitar 29,52%. Secara total itu saja telah mengumpulkan porsi suara sebanyak 49,43%. Namun harus diingat bahwa asumsi angka ini berdasar suara yang dikumpulkan oleh partai, di mana walaupun partainya mendukung seseorang menjadi capres, maka anggotanya atau pemilih partainya belum tentu juga akan ikut saran partai. Bisa saja mereka memilih calon yang tidak disarankan. Hal ini pun bisa terjadi dengan partai pendukung Anies misalnya, atau terjadi pada anggota atau pendukung partai Prabowo. 2. Kartu Jokowi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap hasil survei terbarunya yang dilakukan pada 7-11 Januari 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 76,2% responden merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo. Dukungan Jokowi kepada Ganjar akan sangat berarti dengan memposisikan Ganjar sebagai penerus Jokowi. Secara umum, 76,2% responden survei yang menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi, maka mereka akan sangat mungkin menjadi pendukung Ganjar yang dianggap sebagai penerus Jokowi. Apalagi bila Jokowi ikut kampanye langsung di lapangan untuk mendukung Ganjar. Ini bisa menjadi penentu keberhasilan Ganjar. Anies di sisi lain dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Itu artinya besar kemungkinan Anies akan mendapatkan dukungan 23,8% responden yang merupakan kelompok yang tidak puas atau tidak suka dengan kinerja Jokowi. Mereka tentunya akan mencari orang antitesa Jokowi, yaitu adalah Anies Baswedan. Mereka juga
kecil kemungkinannya akan menjadi pendukung Prabowo. Karena Prabowo sudah dianggap sebagai antek-antek atau pendukung Jokowi karena mau menjadi menterinya Jokowi. Walaupun Ganjar dianggap potensial bisa menang di Pilpres 2024, maka para pesaingnya pun bisa Anies atau Prabowo pasti sudah memperhitungkan hal ini. Dan mereka akan mencari cara agar Ganjar tidak jadi menang. Bagi Anies yang sudah pengalaman menjadi underdog di Pilgub DKI 2017 saat berhadapan dengan Ahok Jarot yang diunggulkan, maka strategi politik identitas dan penggunaan isu agama kemungkinan besar akan dipakai lagi saat Pilpres 2024 ini. Entah isu apa yang akan diangkat oleh tim suksesnya Anies. Karena mereka terkenal sangat kreatif. Saat melawan Ahok, siapa yang mengira bahwa masjid dibawa-bawa dengan menyebut tidak mau mensolatkan pendukung Ahok? Itu memang sangat vulgar dan brutal. Namun karena ingin menang, apapun ditempuh. Dan terbukti Ahok kalah. Dan Anies bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Melihat pengalaman saat Pilpres 2014 maupun 2019, beberapa isu kampanye negatif bisa diungkit ulang untuk diterapkan kepada siapapun. Baik kepada Ganjar, kepada Prabowo, maupun kepada Anies. Misalnya, 1. Isu PKI atau komunis. Walaupun isu ini sudah sangat basi, namun itu tidak penting selama isu ini bisa dipakai untuk menyerang Ganjar. Pintunya bisa melalui Bung Karno, melalui Nasakomnya. Nanti dihubung-hubungkan antara Bung Karno ke Megawati, ke PDIP, dan ujungnya berhenti di Ganjar. Targetnya adalah kelompok Islam konservatif yang benci dengan sesuatu yang berbau komunis dan ateis, agar mereka benci kepada Ganjar. Bahkan Prabowo pun bisa dihubungkan dengan isu komunis ini melalui jalinan ras dengan ayah dan kakeknya. 2. Isu Cina. Isu ras yang sudah ketinggalan zaman ini juga bisa dipakai. Tidak penting bahwa sebenarnya Ganjar itu orang Jawa Tulen. Namun isu Ganjar itu Cina tetap bisa dipakai dan akan dipakai untuk menarik orang-orang yang sentimen dan benci kepada orang Cina untuk kemudian dialihkan menjadi benci Ganjar. Entah kelompok Anies berani atau tidak menggunakan isu Cina ini kepada Prabowo. Jangan lupa, Prabowo adalah pendukung Anies saat tanding di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Biasanya tidak ada orang yang berani melawan bandar atau pemodal. 3. Kelompok emak-emak akan disebarkan untuk mendatangi rumah-rumah keluarga yang lugu dan sederhana bahwa Ganjar atau Prabowo itu anti-Islam. Tidak penting bahwa Ganjar dan Prabowo itu 100% Islam. Yang disasar kelompok emak-emak seperti ini adalah mereka yang tidak melakukan cek dan recheck apakah itu hoak atau bukan. Bahkan artis sekelas Neno Warisman pun termasuk pelopor penyebar isu seperti ini. 4. Khusus Prabowo. Pasti isu Prabowo bertanggung jawab terhadap penghilangan atau penculikan aktivis 1998 akan diungkit lagi. Tidak penting misalnya bahwa tim Mawar yang beraksi itu dipimpin oleh Mayor Bambang Kristiono. Pasti dicari-cari agar kemudian yang bertanggung jawab itu adalah Prabowo. Diajaklah orang untuk membenci Prabowo, terlepas benar atau salah hal tersebut. 5. Anies pasti akan diisukan dan kemudian dituduh sebagai koruptor sebesar 160 miliar dari hajatan Formula E saat dia menjadi gubernur.
Juga tidak penting bahwa tuduhan itu tanpa bukti, benar atau salah. Yang penting isu dilempar biar orang tidak suka dan tidak memilih Anies. Satu hal yang jelas, isu Palestina tidak akan digunakan untuk memojokkan Ganjar karena sudah terbukti. Piala U20 di Indonesia gagal karena ulah koster Ganjar dan PDIP. Semua isu dan kampanye hitam ini ditujukan kepada kelompok pemilih yang belum punya pilihan pasti, yaitu floating voter atau pemilih mengambang, atau kepada pemilih pemula. Merekalah yang diperebutkan oleh semua calon. Apalagi jumlah pemilih mengambang ini bisa lebih dari 10 juta orang atau lebih dari 10% dari total pemilih. Ini adalah angka besar. Bisa menentukan apakah menang atau kalah. Bagi pendukung fanatik, mau calonnya dituduh apa saja mereka tidak peduli dan tidak akan tergoyahkan. Mau Ganjar disebut apa saja, bagi pendukung fanatik Ganjar itu tidak akan dihiraukan. Bagi pendukung Prabowo, tuduhan apapun juga tidak akan mempan. Juga bagi pendukung fanatik Anies, mereka tidak peduli orang menjelek-jelekan Anies seperti apa. Sekali Anies, tetap Anies. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.